banget. Ceria beraksi, satu persatu bahan diolah dengan teliti si cantik menawar agar tiada bumbu yang terlewat. Lihat wangi pandan sedang beraksi, Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat, karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan cara membuat makanan yang satu ini. Makanan ini enak banget. Rasanya itu gurih dan teksturnya itu sangat lembut. Crispy di luar, lembut di bagian dalam. Dan sahabat pasti akan menyukainya. Apalagi cara membuatnya juga simple dan bahannya sangat sederhana. Bahannya terdiri dari untuk bahan kulitnya, siapkan 280 gram terigu protein sedang, 170 gram mentega, 1 sendok makan gula halus, setengah sendok teh vanili, sedikit garam, dan 1 sendok makan air es. Ini untuk bagian cangkang atau kulitnya. Sedangkan untuk bagian isiannya, siapkan ayam cincang, dicincang kasar ya sahabat. Kemudian jamur kancing, secukupnya saja 200 ml susu cair, 3 butir telur, 8 siung bawang merah, setengah bawang bombay, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Ini opsional ya kaldu bubuknya. Merica bubuk, pala secukupnya, dan 1 buah paprika. Dan opsionalnya adalah 1 sendok makan gula pasir. Nah, simpel banget kan sahabat bahan-bahannya. Dan tambahan untuk toppingnya bisa ditambahkan keju secukupnya. Cara membuatnya, langkah pertama kita siapkan bagian isiannya terlebih dahulu. Jangan lupa cuci tangan hingga bersih atau gunakan sarung tangan plastik jika ada. Kemudian rajang bawang merah hingga ukurannya kecil atau dicincang seperti ini ya sahabat. Nah, seperti ini cukup. Kemudian bawang bombay juga kita cincang. Nah sahabat, untuk bawang bombaynya ini tidak perlu terlalu kecil ya. Sedangkan paprikanya kita potong dadu. Untuk ukurannya sesuaikan saja dengan selera. Bisa besar, bisa kecil. Di sini Wangi Pandan memotongnya sedang saja. Paprikanya bisa diganti menggunakan yang berwarna hijau ya sahabat. Kemudian ayamnya kita cincang kasar juga. Namun di sini jika sahabat ingin menggunakan daging atau daging sapi, bisa juga ya. Dan jamur kancingnya juga. Setelah itu, panaskan sedikit minyak atau mentega di dalam wajan. Kemudian tumis bawang merah dan bawang bombaynya. Kemudian tambahkan ayamnya dan aduk-aduk kembali hingga ayamnya menjadi matang. Tambahkan sedikit air untuk mematangkan daging ayamnya. Jangan lupa tambahkan merica bubuk sesuai dengan selera, garam, dan kaldu bubuk. Untuk kaldu bubuknya bisa diganti menggunakan kaldu
kaldu jamur. Nah, setelah ayamnya berubah warna, tambahkan pala secukupnya. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah itu, tambahkan gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Untuk gula pasirnya ini opsional ya sahabat, bisa ditambah atau bisa tidak diberi sama sekali. Kemudian terakhir masukkan jamur dan paprikanya. Masak kembali hingga adonan ini menjadi matang. Nah, seperti ini ya sahabat. Setelah itu, sisihkan adonan ini dan biarkan hingga dingin terlebih dahulu, sambil kita membuat bagian kulitnya atau bagian cangkangnya. Campurkan tepung-tepungan dan tambahkan dengan menteganya. Untuk menteganya ini bisa diganti menggunakan margarin, atau jika sahabat ingin mencampurnya dengan butter juga bisa ya sahabat, akan terasa lebih harum. Kemudian tambahkan sedikit garam dan air esnya. Kemudian tekan-tekan adonan ini, tidak perlu diuleni seperti kita menguleni roti, jadi cukup ditekan-tekan saja, karena adonan ini akan menyatu dengan sendirinya. Nah, seperti ini ya sahabat. Lama-kelamaan adonan ini akan menyatu karena menteganya pasti akan meleleh. Jangan ditekan-tekan seperti kita menekan adonan roti ya sahabat, karena akan membuat kulitnya menjadi alot dan tidak crispy. Nah, setelah adonan menjadi seperti ini, siap untuk kita bentuk. Tidak perlu dimasukkan di dalam freezer jika sahabat menggunakan mentega atau margarin. Namun jika sahabat menggunakan butter, sebaiknya disimpan terlebih dahulu di dalam freezer selama 10 menit. Kemudian siapkan cetakannya yang telah kita olesi menggunakan mentega dan gunakan cetakan yang bongkar pasang seperti ini ya, untuk memudahkan kita melepasnya. Kemudian balik cetakan di atas permukaan adonan yang telah kita pipihkan, dan kemudian balik. Cara ini membuat kita lebih mudah untuk meletakkan adonan di dalam cetakannya. Nah, seperti ini ya. Kemudian balik dan kemudian rapikan bagian dalamnya. Jangan ditarik ya sahabat, jangan ditekan dan jangan ditarik di bagian sampingnya, karena jika sahabat menariknya pada saat adonan ini matang, maka adonan akan melorot dan menjadi kecil ke bagian samping. Sebaiknya cukup dirapikan saja sambil ditekan perlahan. Nah, seperti ini ya. Kemudian rapikan bagian ujungnya menggunakan pisau. Jadi tips dari wangi pandan, bagian sampingnya jangan ditarik dan jangan terlalu ditekan agar pada saat matang bagian sampingnya tidak melorot ke bawah. Kemudian sisa dari adonannya dapat ditambalkan di bagian dalam dari pie ini. Nah sahabat, pie ini dapat ditusuk-tusuk menggunakan garpu, karena hal ini untuk menghindari pie ini menggelembung pada saat di oven. Kemudian siapkan baking paper untuk meletakkan beras atau kacang hijau di atas permukaan dari cetakan di atas pie ini ya, agar adonan tidak mumbul ke atas. 2 cangkir beras cukup ya. Kemudian siap untuk di oven. Jangan lupa panaskan oven terlebih dahulu. Dan setelah itu oven selama kurang lebih 20 menit hingga setengah matang seperti ini. Gunakan api kompor ukuran sedang. Nah, seperti ini ya sahabat. Setengah matang. Bagian dalamnya masih seperti agak basah.
Kemudian kocok telur dan campurkan susu cairnya serta tambahkan merica bubuk untuk menghilangkan bau amis dari telurnya. Kemudian tata bagian isian tadi yang telah dingin sambil agak ditekan-tekan sedikit agar padat. Kemudian tuangkan larutan telur di atasnya. Nah, pas banget ya sahabat. Satu cetakan ini telurnya sebanyak satu resep ini ya. Kemudian atasnya dapat ditaburi menggunakan keju. Sahabat dapat memarutnya atau bisa juga memotong kotak seperti ini saja. Kemudian oven kembali selama 45 menit. Gunakan api atas bawah. Dan setelah 45 menit dapat dicek menggunakan tusukan sate. Jika adonan tidak melekat, tandanya adonan ini telah matang. Dan adonan ini pun siap untuk disajikan hangat-hangat ataupun setelah dingin. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika bermanfaat bagi sahabat. Terima kasih sahabat, sampai jumpa.